Jadi gini, SPD itu adalah suatu gejala atau kondisi, ya, bukan suatu diagnosis penyakit gitu ya. Karena di kedokteran diagnosis perilaku atau gangguan perkembangan itu terdapat di DSM-5. DSM-5 tuh kayak suatu panduan bagi dokter ya dalam suatu diagnosis. Jadi SPD adalah salah satu dari gejala. Ya, nah autis itu harus memenuhi kriteria klinis lainnya. Jadi satu adalah gangguan interaksi. Ya, interaksi maksudnya adalah bagaimana dia merespon dua arah ke orang-orang sekitarnya. Ya, jadi dia bisa berinteraksi dengan baik. Kita biasanya menilai dari kalau dipanggil gimana, gampang nengok atau enggak. Ya, kemudian kontak matanya bagaimana, apakah kontak matanya baik gitu ya atau kurang. Kalau dicolek gitu, dia nengok nggak, kalau diganggu dia berinteraksi nggak atau akan melihat nggak, merespon nggak gitu ya, itu interaksi. Kedua, gangguan sosialisasi. Sosialisasi itu adalah bagaimana dia sharing and giving dan bermain dengan orang di sekitarnya gitu. Jadi nggak cuman main aja bareng-bareng, jadi misal lari-larian, tapi dia sebenarnya hanya mencontoh gitu, bukan bermain, bukan yuk kita main atau enggak yuk lari atau enggak dia berinteraksi lari bersama gitu, tidak. Jadi dia ada masalah dalam sosialisasi, dia maunya intinya adalah dia lebih nyaman untuk ya main sendiri gitu, dia tidak berespon juga terhadap ada anak-anak lain gitu ya. Ketiga adalah gangguan komunikasi. Biasanya anak autis juga ada gangguan komunikasi, dia keterlambatan dalam berbicara, dan ada yang khas juga dia memiliki suatu ekolalia. Ekolalia itu adalah suatu kosakata yang tidak ada artinya gitu. Jadi dia senang banget ngomong-ngomong yang tidak ada artinya, seperti itu. Kita bisa biasanya bilang bahasa planet gitu ya. Nah, itu gangguan komunikasi juga. Dan yang satu lagi adalah suatu repetitive and restricted behavior gitu ya. Jadi anak ini memiliki suatu minat perilaku dan yang terbatas dan berulang gitu ya. Yang terbatas dan berulang. Jadi dia sangat suka sekali misalkan untuk menjajar, semua dijajarin gitu ya, barang-barang semua dijajarin, dan dari nggak cuma mainan aja tapi benda-benda dia jajarin gitu ya. Ada yang suka sekali dia untuk angka-angka, semua yang berhubungan dengan angka 1, 2, 3 dia akan dia hitungin semuanya gitu. Atau dia misalkan ada gerakan-gerakan tertentu juga ya, itu yang juga dilakukan berulang-ulang yang dia suka sekali, misalkan dia flapping atau dia suka sekali lompat-lompat walaupun tidak ada lagu, tidak ada apa gitu. Jadi ini adalah salah satu perilaku yang ada di autis gitu ya. Jadi kita harus menggali, karena tidak semua anak SPD itu juga loncat-loncat terus, atau dia ada flapping terus, atau dia akan memiliki rutinitas yang harus teratur gitu, belum tentu. Nah, yang terakhir baru kriteria dari autis itu adalah SPD ya, yang tadi saya udah jelaskan. Jadi semua kriteria itu harus terpenuhi